Sistem Necromancer. Bab 301 sampai dengan 304. Bab 301, ngomong-ngomong, bunuh kamu. Gerakan yang memicu jebakan tersebut tidak menarik banyak perhatian. Tidak ada warga yang keluar untuk memeriksa, dan tidak ada patroli yang mendekat. Wu Heng dan Glenda sama-sama memandang keluar jendela dalam diam. Beberapa menit kemudian, burung penjaga hutan mulai muncul di atas mayat, hinggap di atap dan melihat ke bawah. Segera setelah itu, 5 sosok lagi muncul di malam hari. Mereka segera bergegas menuju mayat tersebut, mengangkat tudung mayat dan melihat ke wajahnya. Wu Heng berkata melalui radio, "Operasi Olin, tidak perlu meninggalkan satupun yang selamat." Desir-desir-desir gelombang. Beberapa baut panah ditembakkan dari gang gelap. Perintah Kapten. Mengapa kaptenmu ingin membunuhku? Tampaknya bajak laut Iron Barrel beroperasi di dekat Pulau Harta Karun. Bang gelombang. Lorong yang gelap berbau seperti air kencing. Pukul tubuh mereka berdua secara instan. Wu Heng memberi isyarat kepada kerangka itu untuk meletakkan mayat itu, dan matanya tertuju pada mayat yang bisa mengusir Olin. Sateret Skull berpegangan pada bingkai jendela dan melompat langsung dari lantai 2. Bajak laut barel besi. Wu mengangguk dan melihat tubuh di tanah dengan bantuan cahaya api. "Tidak," kata Olin. Gaya bertarungnya sengit, dan sekilas terlihat seperti bajak laut. Benturan tumpul bercampur dengan suara patah tulang. Pagi harinya, ketika saya bertanya tentang mayat di kantor pengelolaan kapal, dia mengatakan bahwa mayat tersebut dibunuh oleh bajak laut tong besi. Dimengerti. Olin mengangguk. Namun mereka terjerat erat oleh tim ketiga. Setelah Skull Crusher kembali, mereka semua dibunuh satu persatu dengan palu. Ketika beberapa orang yang tersisa melihat pemandangan di depan mereka, mereka berbalik dan ingin melarikan diri. Langsung lepaskan percakapan dengan orang mati. Dia berpakaian seperti pekerja pelabuhan, tapi dengan rambut panjang berantakan dan bekas luka di wajahnya, dia lebih mirip bajak laut. Olin, yang menerima pukulan terberat dari serangan itu, ditendang ke belakang oleh lawannya. Dia berguling 2 atau 3 kali sebelum nyaris berhenti. Olin mengangkat obor dan memeriksa identitas mayat tersebut. Wu Heng berjalan menuju gang di satu sisi, dengan tengkorak patah dan kapak berdarah menyeret tubuh di belakangnya. Nafasnya sedikit berkurang. Palu perang di tangannya diayunkan ke atas dan ke bawah lagi, menendang bajak laut Olin. Tubuhnya langsung terlempar keluar dan menabrak dinding di belakangnya. Muntahkan aliran darah. Mayat yang jatuh tiba-tiba duduk, tulang dada dan tulang belakangnya patah oleh tengkorak, dan tubuh bagian atas miring secara tidak wajar ke satu sisi. Mayat itu menjawab, "Kapten memberi perintah, biarkan kami menemukan cara untuk membunuhmu dan mengambil kepalamu kembali. Olin, ajak beberapa orang untuk berjaga di sini, hati-hati ada musuh lain." Wu Heng bertanya, "Siapa kamu?" "Tengkorak patah, bantu mereka," kata Wu Heng langsung. Saat ditemukan, para perompak ini tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Mereka berteriak keras, mengeluarkan senjata, dan langsung membunuh anggota tim ketiga. Pada saat yang sama, Olin mengangkat kapak satu tangannya dan bergegas keluar bersama tim ketiga. Mayat itu menjawab, "Saya anggota bajak laut tong besi." Setelah mendarat, pegang battle axe dan serang musuh. Suara teredam. Pertempuran berakhir dan seluruh gang kembali sunyi. Skullbreaker tetap menunduk, berlari ke depan dengan cepat, mendorong orang itu kembali ke sudut dengan satu tendangan, dan memukul dada dengan palu perangnya. Wu Heng berjalan keluar ruangan jauh-jauh. Wu Heng terus bertanya, "Mengapa kamu ingin membunuhku?" Sosok yang terletak di sudut sedang muntah darah. "Apakah ada yang terluka?" Mayat itu menjawab, "Saya tidak tahu." 3 pertanyaan, tetapi tidak banyak informasi yang diperoleh. Wu Heng berpikir sejenak dan kemudian bertanya, "Di mana kaptenmu?" "Ikuti armada dan berlabuh di utara Pulau Scorpion Claw." Wu Heng mengeluarkan tabletnya dan melihat peta yang diambilnya terakhir kali. Pulau Scorpion Claw lebih dekat ke Pulau Jiwei. Singkirkan tabletnya dan lanjutkan bertanya, "Berapa level kaptenmu?"
Profesional tingkat 15. Setelah 5 soal selesai, jenazah kembali tergeletak di tanah. Wu Heng sedikit terkejut ketika ditanya tentang informasi tersebut. Sebelumnya, informasi Wu Heng dalam mencari kelompok bajak laut dengan naga terbang termasuk kelompok bajak laut Tong Besi. Sebelum saya sempat menemukannya, pihak lain telah datang untuk membunuh saya. Melihat mayat kedua, lepaskan percakapan dengan orang mati. Mayat itu duduk. Wu Heng bertanya, siapa mayat di sebelahmu? Itu adalah tulang punggung kelompok bajak laut kita. Wu Heng bertanya, apa yang kamu lakukan di pulau itu? Jual beberapa perbekalan di dekat sini, lalu bunuh wakil diakon asosiasi. Titik petik 2. Wu Heng bertanya pada mayat-mayat itu satu persatu. Dasar-dasar pengumpulan intelijen hampir sama. Bajak laut Barel Besi menjarah sejumlah barang di rute tersebut dan berencana menjual sebagian di pulau harta karun terdekat dan membunuh Wu Heng. Orang yang dibunuh oleh Skull Crusher adalah tulang punggung kelompok bajak laut dan orang yang memimpin tim ke pulau itu. Faktanya, kekuatan lawan juga lumayan. Mampu mengusir kapten asosiasi, dan harus menjadi profesional jarak dekat setidaknya level 10 atau lebih. Sayang sekali dia bukan tandingan Skull Crusher. Sebelumnya, Wu Heng curiga terhadap Barel Tavern. Lagi pula, saya pergi ke sana untuk membeli informasi pada siang hari, dan ini terjadi pada sore hari. Tetapi sekarang tampaknya tidak ada hubungan antara kedua pihak. Bajak laut Iron Barrel telah mendarat di pulau itu 3 hari yang lalu dan sedang mengamati situasi asosiasi. Terlebih lagi, para perompak ini memang merajalela. Atur sekelompok bajak laut untuk pergi ke pulau itu untuk membunuh wakil Diaken. Saya terlalu meremehkan asosiasi tersebut. Keluar dari gang, Oh Lin juga menghampiri dan bertanya, Diakon, bagaimana situasinya? Pemimpin bajak laut Tong Besi adalah anggota kunci. Saya tidak tahu mengapa dia tidak ada dalam daftar orang yang dicari, kata Wu Heng. Mungkin dia anggota baru, atau asosiasi tidak memiliki informasi apapun tentang dia. Oh Lin berkata, lalu bertanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kapal mereka ada di pelabuhan No. 6. Kembalilah dan panggil seseorang untuk menangkap kapal itu. Oke. Oh Lin tidak banyak bicara dan memimpin tim langsung menuju ke arah asosiasi. Wu Heng berjalan ke arah lain. Ketika dia keluar dari area pemukiman, dia mengeluarkan topi kondektur kereta dan menaruhnya di kepalanya. Mobil itu membunyikan klakson. Kereta muncul begitu saja. Wu Heng naik kereta dan menulis Pulau Jiwei di rencana perjalanan. Dibutuhkan waktu sekitar 10 menit. Wu Heng muncul di Pulau Jiwei dengan 2 kerangka. Saat kami berjalan ke pelabuhan, kami melihat sebuah kapal bajak laut dengan perisai tergantung di lambungnya. Melihat ke arah dek, Anda juga dapat melihat kerangka pelaut yang sedang berpatroli. Kapal ini adalah piala dari pembunuhan terakhir bajak laut Tangan Darah. Karena tidak ada alasan untuk berlabuh, kapal ini diparkir di sini. Wu Heng menaiki kapal melalui tangga tali. Mengambil peta dan memeriksanya lagi, dia menunjuk ke depan dan berkata, pergilah ke arah ini. Kapal perang itu bergerak perlahan, menuju ke arah yang ditunjuk oleh Wu Heng. Kapal bajak laut Tong Besi. Di kamar kapten. Kapten baru, Brett, masih mengayunkan pinggangnya tanpa lelah. Dia mengumpat dan membelai kulit mirip satin wanita di depannya. Aku benar-benar harus membiarkan lelaki tua itu melihat seperti apa dia sekarang. Armadanya adalah milikku, begitu pula para wanitanya, hahaha gelombang. Brett tertawa keras, menamparnya, dan mengutuk, tidak peduli seberapa keras suaranya, sedikit, agar semua orang di luar bisa mendengarnya. Wanita itu terdiam. Saat Anda menjual sejumlah barang ini dan kemudian membunuh wakil diakon, pencapaian Anda pasti akan melebihi pencapaian orang tua itu. Ini juga merupakan suatu kehormatan bagi Anda untuk melayani 2 kapten. Kata Brett, alisnya tiba-tiba berkerut. Bangunlah dengan cepat, ambil pisaunya dan buka pintunya.
Saya melihat sesosok tubuh yang sangat tinggi dengan rambut disisir berdiri di depan pintu. Apa yang kamu lakukan? Kapten, kami menemukan kapal bajak laut mendekat. Suara seorang pelaut terdengar dari posisi menghubungkan geladak. Brett mendorong sosok di depannya menjauh dan berkata, lain kali jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja padaku, dan orang bisu itu akan menghapus geladak. Setelah mengatakan itu, dia mengambil armor di dalam ruangan dan berjalan ke dek sambil memakainya. Sosok kurus itu langsung masuk ke dalam ruangan. Dia menatap wanita di tempat tidur dan berkata dengan lembut, apakah kamu baik-baik saja? Brett datang ke dek, melihat permukaan laut di kejauhan. Hanya sebuah kapal tanpa bendera yang terlihat. Tapi dilihat dari bentuknya, itu adalah kapal bajak laut, atau kapal tua yang telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Apa-apaan ini, kita masih bisa bertemu kapal lain di sini. Brett mengutuk dan berkata, daftar dan suruh mereka keluar, kalau tidak jangan salahkan aku. Tetapi kata-katanya belum selesai. Dengan letupan, bahu Brett tiba-tiba meledak, dan seluruh lengan serta separuh tulang bahunya menghilang. Bab 302. Bab 302, gunakan lebih sedikit di masa depan. Situasi yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi semua bajak laut berubah. Tetapi sebelum dia sempat bereaksi, seberkas cahaya lain melintas. Dengan sekejap, sebuah lubang besar langsung muncul di dada kerangka bajak laut, dan segala jenis organ dalam serta darah berceceran ke seluruh orang di sekitarnya. Tubuhnya juga terbang terbalik dan jatuh ke tanah. Dengan luka seperti ini, meskipun Anda belum meninggal, Anda tidak dapat minum obat. Saat ini, semua orang bereaksi. Brett menutupi lengannya yang patah, melompat ke depan, bersembunyi di pagar pembatas yang dikelilingi perisai, dan berteriak, apa-apaan ini, apa yang digunakan lawan untuk menyerang. Tetapi terjadi kekacauan di geladak, dan tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Pada saat yang sama, suara terobosan di udara terdengar lagi. Bajak laut yang langsung menembus tubuh dan punggung naga terbang. Yah, fungsi aslinya adalah untuk menghancurkan beberapa peralatan, tapi itu berlebihan untuk membunuh orang. Dengan suara yang memekakkan telinga, perisai yang tergantung di luar pagar tiba-tiba meledak. Peluru menembus perisai tersebut. Tubuh Kapten Bajak Laut yang bersembunyi di belakang bergetar sedikit, dan lengannya yang lain terbang seperti pecahan lagi. Membunuh seseorang semudah menghancurkan semangka. Tangkap ketiga kapal itu. Bang gelombang. Melihat siluet yang meledak di kejauhan, saya sedikit terkejut dengan kekuatan benda ini. Wu Heng mendongak dan melihat tiga naga terbang membawa bajak laut terbang menuju sisi ini di bawah sinar bulan perak. Glenda terbang di atas kapal bajak laut itu lagi. Apakah benda ini begitu kuat? Seru Glenda sambil melayang di udara. Sejumlah besar kerangka melompat ke laut dan berenang menuju tiga kapal yang mendekat dengan cepat. Suara tembakan terdengar. Pelurunya kembali menderu, dan tubuh naga terbang itu jatuh dari langit lagi. Wu Heng berbalik, membuka pintu kabin, dan memanggil sejumlah besar kerangka ke geladak. Wu Heng mengangkat baret lagi dan berkata, Kapten bersembunyi. Ayo kita lihat di mana dia. Pada saat yang sama, dua kapal bajak laut lainnya juga dengan cepat mendekat ke sini. Tunjuk ke posisi di belakang perisai. Wu Heng menahan napas dan menarik pelatuknya. Setelah suara teredam, kotak selongsong peluru terlempar keluar dari sisi pistol. Cepel-cepel-cepel gelombang. Perisai yang dilapisi besi sebenarnya tidak begitu rapuh dan langsung hancur. Glenda dengan cepat terbang ke langit. Bang gelombang. Merasuki seorang bajak laut, mengeluarkan angin dan api guntur dari ranselnya, dan mengikatkannya langsung pada naga terbang. Bajak laut lain yang mencoba berbalik dan memasang balista dipukul di kepala dan hancur seperti semangka. Berurusanlah dengan satu naga terbang, dan aku akan menangani dua lainnya. Meski begitu, dengan kekuatan tubuh fisik, badan tersebut tidak patah, dan salah satu lengannya hilang di lokasi pukulan. Pelurunya menderu-deru. Ketiga naga terbang itu tersingkir. Bagus. Ikan, daging,
dan tulang patah berceceran di mana-mana. Pelurunya kembali menderu dan menembus tubuh bajak laut lagi. Semua bajak laut membeku karena terkejut. Ada banyak hal aneh tentangmu. Melihat mereka baru saja terbang di tengah jalan, dua naga terbang hilang. Bang gelombang. Naga terbang itu datang, dan dua kapal bajak laut lainnya datang. Glenda mengingatkan, tubuh kehilangan keseimbangan dan jatuh dari udara. Pada saat yang sama, Wu Heng mengangkat baret dan juga menunjuk ke arah langit. Menurut informasi yang diperoleh, kapten lawan adalah prajurit level 15. Wu Heng berdiri di geladak, sementara baret berdiri di pagar. Kemudian dia memukul kapten belakang lagi. Apa yang terjadi? Saat ini, para perompak di kapal utama sudah ketakutan. Bahkan jika aku bersembunyi di bawah, aku hanya merasakan hawa dingin di punggungku, tanpa rasa aman. Hore lala gelombang ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Tiba-tiba, terdengar suara yang padat dan sporadis. Apa yang menaiki perahu itu? Teriak seseorang. Semua orang juga langsung menyadari bahwa suara itu datang dari kedua sisi kapal. Musuh mendekat dari lambung kapal. Beberapa bajak laut cukup berani untuk melihat kapal di sebelahnya. Dalam sekejap, ekspresinya tiba-tiba berubah. Hanya kerangka putih yang tak terhitung jumlahnya yang terlihat, menutupi seluruh lambung kapal. Mayat hidup, begitu banyak mayat hidup. Mereka berencana untuk menaiki kapal di laut. Suara itu jatuh. Ada dua kerangka melompat ke geladak dari bawah. Bertarunglah dengan bajak laut. Kapten Brett mengertakkan gigi. Dia sebenarnya datang ke sini untuk bunuh diri. Melihat kekacauan di sekelilingnya. Melihat peluang tersebut, dia segera keluar dari posisi persembunyiannya dan berlari menuju kabin. Aliran cahaya oranye lewat. Pinggang dan perut Brett langsung meledak. Seluruh orang itu jatuh ke tanah. Di tangga kabin, Sailor Matai baru saja berdiri di depan pintu. Selamatkan aku secepatnya, aku akan membiarkanmu menjadi wakil kapten, kata Brett dengan susah payah. Pelaut di seberangnya merapikan rambutnya. Gulung borgolnya, buka panahnya, dan arahkan ke alis Brett. Apa yang kamu lakukan? Saya kaptenmu, teriak Brett. Pelaut itu tersenyum dan berkata, saya belajar dari Anda. Tali panahnya bergetar ringan, dan anak panah itu melesat ke tengah alis. Tanpa satu anak panah pun yang membunuhnya, dia menembakkan beberapa anak panah lagi. Ketika lawannya sudah mati, dia meletakkan panahnya dan berjalan kembali ke kabin. Tengkorak kerangka itu mulai naik ke kapal dan bertarung dalam pertempuran jarak dekat, bertarung bersama di dek dan di kabin. Para perompak bertempur dengan sengit, namun lambat. Laun kelelahan, dibunuh oleh kerangka. Beberapa bajak laut yang melompat ke laut dan mencoba melarikan diri melalui air, terjun ke dalam tumpukan kerangka dan terkoyak-koyak. Langit cerah. Pertempuran secara bertahap berakhir. Satu jenazah diangkat. Wu Heng melompat ke kapal berlaras besi dan memandangi mayat-mayat di seluruh geladak. Biarkan kerangka itu mengambil tunggul kapten bajak laut, tetapi masih sulit untuk menyatukannya kembali. Baret masih akan jarang digunakan di masa depan. Sulit untuk membunuh orang tersebut sepenuhnya. Jika terlalu banyak anggota tubuh yang hilang, akan sulit untuk memenuhi persyaratan teknik perbudakan tulang. Melihat tubuh yang tidak lengkap, Wu Heng masih berencana melakukan interogasi. Lepaskan percakapan dengan orang mati untuk membangunkan mayat kapten. Wu Heng bertanya langsung, mengapa Anda membiarkan orang membunuh Wu Heng, wakil Diaken Asosiasi? Mayat itu menjawab, saya menerima surat itu. Selama saya membunuhmu, saya bisa mendapat hadiah 200 koin emas. Surat, itu juga sebuah surat. Wu Heng kemudian bertanya, siapa yang menulis surat kepadamu? Saya tidak tahu, itu akan muncul dengan sendirinya. Huruf yang muncul dengan sendirinya. Apa fungsi surat ini? Ini akan mengingatkan kita pada beberapa karavan yang berlayar dan kita bisa menjarah. Wu Heng bertanya, lalu apa manfaatnya bagi pihak lain jika saya memberikan ini kepada Anda? Tidak baik, astaga, tidak mungkin ada manfaatnya, lakukan saja ini.
Apakah kamu hanya memiliki surat ini, atau semua bajak laut memilikinya? Saya kira banyak orang yang melakukannya. Setelah menjawab 5 pertanyaan, tubuh kembali berbaring. Awalnya saya pikir itu untuk membalas dendam pada diri saya sendiri, tapi sekarang sepertinya itu ada hubungannya dengan surat misterius itu. Lagi pula, masalahnya lebih serius dari yang saya kira. Jika pihak lain dapat mengirimkan perintah kepada semua bajak laut, maka bajak laut lain juga seharusnya menerima hadiahnya sendiri. Saya telah menjadi musuh publik para bajak laut. Glenda, pergi ke kabin dan cari di mana surat yang dia sebutkan itu, kata Wu Heng. Glenda mengangguk dan terbang menuju kabin. Tidak lama kemudian, Glenda terbang kembali dengan cepat. Apakah kamu menemukannya? Belum, ada ruangan gelap di bawah kabin, dan ada beberapa orang yang masih hidup di dalamnya. Orang yang hidup, bab 303. Bab 303, sepertinya aku menjadi sasaran. Orang yang hidup, mendengar kata-kata kakek, Wu Heng mengerutkan kening. Tentara kerangka menyerang secara langsung, tapi mereka masih hidup di ruangan gelap. Wu Heng mengeluarkan tikar jerami dari cincin luar angkasa, meminta kerangka itu untuk membungkus tubuh Kapten Bajak Laut, dan kemudian memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Kemudian dia berkata kepada Glenda, "Bawa aku kemari dan lihatlah." "Oke, lewat sini." Dia berjalan menuruni kabin dengan kerangka itu dan berjalan sampai ke bawah. Di dalam kabin yang remang-remang, tercium bau yang sudah lama tidak diventilasi. Berjalan ke sudut terdalam, Glenda menunjuk ke lokasi yang agak tersembunyi di satu sisi. Wu Heng melirik ke belakang. 2 kerangka berjalan mendekat dan membuka pintu secara horizontal. Saat kita kembali ke Treasure Island, kita bisa menyerahkan urusan ini pada asosiasi. Tidak, tapi mereka juga ditangkap di kapal. Di sini, kata Glenda sambil terbang melewati atap gudang. Kami tidak bersama para perompak ini. Jangan bunuh kami. Kami tidak menimbulkan ancaman bagi Anda. Laki-laki dari kelompok usaha itu berteriak dari belakang, "Pak, kalau kurang puas dengan harganya, kita bisa bicarakan lagi." Wu Heng melirik barang-barang itu dan langsung memasukkan semua koin emas, koin perak, dan barang-barang berharga ke dalam cincin luar angkasa. "Saya berjanji akan memberi mereka uang tebusan yang besar." Setelah pria itu selesai berbicara, dia segera menambahkan, "Saya juga akan memberi Anda uang tebusan, 500 koin emas. Selama Anda mengirimkan berita itu kembali, Anda bisa mendapatkan uang tebusan yang sesuai." Petik 2. Hore. Bajak laut jarang dibiarkan hidup untuk mendapatkan uang tebusan, tetapi tidak selalu. Wu Heng menaiki tangga dan menemukan ruang perahu tempat harta karun itu disimpan. "Lalu siapa kamu?" Wu Heng bertanya. Menangkap bajak laut di pulau harta karun jauh lebih menguntungkan daripada menangkap penjahat yang dicari di kota-kota pedalaman. Mendorong pintu hingga terbuka, ada sejumlah besar jarahan yang ditempatkan di dalamnya. Dia melepaskan ide untuk terus bertanya dan berkata langsung, "Kalian tetap di sini. Jika mereka ingin keluar, bunuh mereka secara langsung." Kemunculan kerangka yang tiba-tiba itu pun membuat para perempuan berteriak di dalam sangkar besi. Beberapa perempuan saling berpelukan dan meringkuk di pojok sambil gemetar. Sangkar besi yang terbuat dari batang besi hitam terlihat. Wu Heng meliriknya, lalu menatap wanita di sudut. Selain berbagai barang, ada sekotak kecil koin emas dan beberapa ember berisi koin perak. "Bajak laut ini, kenapa mereka tidak membunuhmu?" Wu Heng memandangnya dan bertanya, "Mengapa kamu memakai baju besi?" Wu Heng melirik mereka, totalnya ada 5 orang. 3 wanita dan 2 pria. Wu Heng mengabaikannya dan terus berjalan keluar. Kembali ke dek, 200 koin emas akan memungkinkan bajak laut Iron Barrel mengambil risiko untuk membunuhnya, 500 koin emas ini pasti menggoda. Wu Heng terus berjalan keluar dengan tengkorak patah dan kapak darah. "Di mana semua uang di kapal itu?" Tengkorak berikut mengambil tindakan. Wu Heng tidak bermaksud untuk benar-benar menyelidiki identitas orang-orang ini, atau hanya membunuh mereka semua.
Apakah kamu juga dari karavan? Dia terlihat ceroboh dan terdapat luka yang terlihat jelas di tubuhnya. Di masa lalu, bahkan jika Wu Heng membunuh ahli nujum level 16, barang yang paling berharga adalah jubah dan cincin luar angkasanya. Saya adalah anggota Adira Merchant Group dan saya tidak menimbulkan ancaman apapun kepada Anda. Mereka meminta saya untuk mengelap geladak pada siang hari, dan mereka memberikannya kepada saya. Sepertinya dia ditangkap oleh bajak laut. Sedangkan untuk menangkap kelompok bajak laut, kapal itu sendiri bernilai banyak uang, dan banyak uang yang dapat dihasilkan. Tombak menembus jeruji besi, menghadap ke dalam. Berdiri dalam bayang-bayang, matanya memiliki ketajaman khusus. Wu Heng tidak terus bertanya lagi, tapi mengalihkan pandangannya ke belakang untuk melihat sosok lain yang sedikit lebih pendek dan acak-acakan. Itu tergantung pada apakah harga tersebut sepadan dengan risikonya. 3 bangkai naga terbang yang jatuh ke laut juga berhasil ditangkap. Satunya terbakar abis, dan 2 lainnya terkena peluru baret yang menembus dada mereka. Bahkan sadel kulit di bagian belakang pun berlubang besar. Naga terbang adalah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Di dunia ini, kerangka naga terbang mungkin hanya berguna bagi Wu Heng dalam bentuk tunggangan terbang, namun di dunia zombie, ia masih dapat menunjukkan kemampuan tempur yang kuat. Paling tidak, hal ini dapat meningkatkan efek pengeboman di dataran tinggi. Semakin besar jumlahnya, semakin nyata efeknya. Lepaskan pelana kulitnya, kata Wu Heng. 2 kerangka melangkah maju dan melepas pelana kulit dari naga terbang. Wu Heng mulai melepaskan teknik budak tulang. Daging dan darah dari mayat naga terbang mulai berjatuhan, dan ketiga kerangka naga terbang berdiri satu demi satu. Kerangka naga terbang level 12. Kerangka naga terbang level 13. Kerangka naga terbang level 13. Levelnya tidak jauh berbeda dengan naga terbang terakhir kali. Perbedaan antara atas dan bawah hanya 1 tingkat. Kemudian, Wu Heng berjalan ke mayat bajak laut yang sudah dibersihkan dan mulai mengidentifikasi siapa lagi di antara mayat-mayat yang ada dalam daftar buronan. Mayat itu dibungkus dengan tikar jerami dan dimasukkan ke dalam cincin luar angkasa. Kemudian mulailah melepaskan Dead Corps Battlefield. Mayat bajak laut berdiri satu demi satu. Wu Heng terus melihat kapal bajak laut di kejauhan, menunggangi naga terbang, dan terus mengubah mayat di kapal yang tersisa. Setelah semuanya bertransformasi, armada mulai kembali ke Pulau Jiwei. Kembali ke Pulau Jiwei. Langit sangat cerah. Armada berlabuh di pelabuhan. Wu Heng membuka gerbang dan membiarkan pasukan kerangka dan naga kerangka yang dipanggil tadi malam memasuki gerbang, meninggalkan kerangka bajak laut untuk terus menjaga kapal. Dia mengenakan topi kondektur kereta api dan kembali ke Pulau Harta Karun. Tiba di Pulau Harta Karun, Wu Heng langsung pergi ke asosiasi dan mengirim mayat-mayat yang ada dalam daftar orang yang dicari ke kamar mayat. Kemudian pergi ke ruang kerja Diakon dan ketuk pintunya. Setelah menerima respon, dia langsung membuka pintu dan masuk. Diakon Imiro, yang masih duduk di belakang meja, berkata, "Tadi malam, Anda disergap. Ini bukan penyergapan. Orang-orang dari bajak laut Tong Besi mengirimiku pesan palsu, mencoba menipuku ke dalam jebakan." "Yah, saya mendengar apa yang terjadi dari Olin. Tadi malam, kami juga menyita kapal yang berlabuh di pelabuhan dan menangkap lebih dari 20 orang, kata Imiro. Wu Heng tidak peduli dengan apa yang terjadi selanjutnya ketika tim tiba di darat. Apalagi dengan kemampuan asosiasinya, kita bisa saling memotret selama kita berada di pulau tersebut. Wu Heng melanjutkan, tadi malam, berdasarkan intelijen, saya menemukan lokasi armada, kelompok bajak laut Barel Besi, dan membunuh semua kapten dan beberapa anggota kunci dari partai lain. Imiro mengerutkan kening sambil menundukkan kepalanya. Saat dia mengangkat kepalanya, matanya sedikit terkejut. Kami disergap tadi malam dan membunuh kapten pihak lain pagi ini. Masalah terbesar bagi bajak laut adalah sulitnya menemukan lokasi pastinya, meskipun informasi telah diperoleh terlebih dahulu untuk menangkap mereka. Jika pihak lain langsung keluar,
akan sulit mengejar pihak lain. Dia membunuh orang itu secara langsung. Di mana mayatnya? Tanya Imiro. Sudah dikirim ke kamar mayat, dan otopsi sedang dilakukan. Bagus sekali. Meskipun Imiro bingung, dia tetap memujinya. Wu Hengz melanjutkan, Diakon, saya juga menemukan informasi yang menurut saya harus saya sampaikan kepada Anda. Katakan padaku apa yang terjadi. Saya mungkin diinginkan oleh seluruh kelompok bajak laut. Alis santai Imi Luo berkerut lagi. Wakil Diakon Asosiasi dicari oleh seluruh kelompok bajak laut. Ini benar-benar hal yang aneh. Apa yang terjadi? Tolong beritahu saya dengan hati-hati. Wu Heng mengangguk, menemukan amplop misterius itu, dan setelah menanyai mayat itu, dia mengetahui bahwa dia dicari oleh kelompok bajak laut dan memberitahunya secara lengkap. Bagaimanapun, dia adalah wakil Diaken Asosiasi. Setelah bekerja keras untuk asosiasi dalam waktu yang lama, tidak peduli seberapa keras Anda mengatakannya, Anda tidak dapat menangani masalah ini sendirian. Biarkan juga asosiasi berkontribusi. Di mana suratnya? Coba kulihat seperti apa. Wu Heng mengeluarkan beberapa amplop kosong dan menyerahkannya langsung ke pihak lain. Yang terakhir memeriksanya sebentar dan kemudian meletakkannya kembali di atas meja. Dia berkata, saya belum pernah melihat surat seperti ini sebelumnya. Pasti aneh. Ini sangat mirip dengan apa yang dipikirkan Wu Heng. Benda aneh selalu dapat menunjukkan banyak efek aneh dan ganjil. Yah, menurutku itu juga hal yang aneh. Imiro berpikir sejenak dan berkata, jangan tinggalkan pulau itu dulu. Saya akan bernegosiasi dengan Treasure Island untuk memperkuat kontrol pelabuhan. Saya akan mulai menyelidiki surat itu. Oke, Wu Heng mengangguk, lalu melanjutkan, saya juga menangkap beberapa kapal bajak laut, yang sekarang diparkir di sebuah pulau kecil di luar, dengan beberapa sandera yang diculik oleh para bajak laut. Anda tinggal naik kapal langsung ke pelabuhan asosiasi, beritahu pihak lain bahwa ini adalah piala Anda, lalu Anda bisa berlabuh secara normal. Wu Heng mendongak dan berkata, selama pertempuran, saya menggunakan teknik otak tulang. Semua anggota kru adalah kerangka. Apakah akan ada dampaknya? Imiro mengangkat alisnya dan berkata, ini mungkin memang menarik perhatian. Biarkan tim ketiga pergi bersamamu. Biarkan mereka keluar saat kamu berlabuh. Kerangkamu akan tertinggal di kabin. Bagus. Sore, Wu Heng membawa armadanya lebih dekat ke pelabuhan. Tim ketiga yang sudah lama menunggu, menaiki kapal dan mengambil alih kapal. Apakah ini para sandera? Oh Lin meminta orang untuk mengawal beberapa orang keluar dari kabin. Wu Heng mengangguk, hanya beberapa dari mereka. Mereka bilang mereka dibajak oleh bajak laut. Identitas asli mereka tidak pasti. Bawa mereka kembali untuk diselidiki. Oke. Oh Lin mengangguk dan berkata kepada para anggota, bawa mereka kembali, hati-hati jangan sampai mereka kabur. Anggota tim menyaksikan para sandera berjalan kembali. Pada awalnya, pria yang mengatakan dia ingin membayar uang tebusan terus berbalik untuk mengucapkan terima kasih dan berteriak bahwa dia tidak akan pernah melupakan persyaratan yang telah disepakati. Wu Heng tidak memperhatikannya. Setelah menyerahkan masalah ini pada Oh Lin, dia berjalan menuju kediamannya. Kembali ke tempat tinggal Anda. Mini keluar untuk menyambutnya dan memberinya pelukan erat. Seluruh orang tergantung di tubuhnya seperti gurita. Wu Heng menepuk-nepuk kakinya yang bersila, memberi isyarat kepada pihak lain untuk turun lebih dulu. Tuan, apakah Anda ingin makan? Tanya Mini. Aku sudah makan di luar, siapkan air untukku mandi. Bagus. Wu Heng mandi air panas dan kembali ke kamarnya untuk tidur. Saya tidur sampai sekitar jam 4 sore, lalu bangun dan turun. Begitu dia turun, dia melihat Mini dan peri kayu Sanara duduk di ruang tamu mengobrol. Melihat Wu Heng turun, Sanara menunjukkan senyuman lembut dan berkata, apakah obrolan kami mengganggumu? Wu Heng duduk di seberangnya, tidak, aku akan turun setelah aku tidur. Sanara bersandar di sandaran kursinya, memandangnya dan berkata, apakah asosiasi mengirimkan lebih banyak tugas?
Kami memang diminta untuk membunuh para bajak laut, tapi itu bukanlah tugas yang sulit, jangan khawatir. Itu bagus. Bab 304. Bab 304, apakah kamu tidak membutuhkan eyeliner? Wu Heng bergabung, dan Minnie tidak bisa berkata apa-apa pada awalnya. Hanya duduk di samping, mendengarkan mereka berdua mengobrol tentang bajak laut dan perdagangan. Setelah mengobrol sebentar, Wu Heng memikirkan barang yang diperoleh dari kapal bajak laut. Bertanya, saya mendapat beberapa barang dari bajak laut. Apakah ada cara untuk menjualnya? Barang bajak laut. Sanara mengibaskan rambut di bahunya dan berkata, kamu bisa menjualnya kepada kami, dan aku akan melunasi harga pasarnya untukmu. Sikap Sanela terhadapnya selalu penuh perhatian. Itu membuat Wu Heng merasa seperti sedang makan nasi lembut. Wu Heng berpikir sejenak dan kemudian bertanya, apakah ada prosedur yang diperlukan untuk membentuk kamar dagang saya sendiri? Apakah Anda ingin membentuk kamar dagang Anda sendiri? Mari kita lihat situasinya dulu. Saya punya beberapa kapal yang selalu diparkir di pelabuhan. Saya harus membayar biaya penanganan setelah sekian lama. Wu Heng mengerutkan kening, merasa masih ada masalah. Kamu bisa bertahan di Treasure Island, tapi ini tidak stabil, dan mungkin tidak dikenali oleh berbagai kekuatan di beberapa titik. Sanara memandangnya. Sanara mengangguk, berpikir sejenak dan berkata, saya dapat mengambil ini untuk 1 koin perak, tetapi Anda harus berjanji untuk tidak menjualnya di tempat lain. Di sini, oke. Sanara mengangguk. Untuk membentuk kamar dagang, Anda setidaknya harus memiliki sumber barang dan keunggulan pasar yang tetap. Wu Heng berkata, saya hanya ingin memahami prosesnya. Apakah harus negara asalmu? Saya berada di kerajaan Yeke dan tidak memiliki latar belakang. Itu memang benar. Sulit untuk mengatakan apakah hal ini dapat dilakukan. Sanara tersenyum dan berkata, tidak sulit untuk membentuk kamar dagang. Yang utama adalah memiliki saluran barang dan apakah pasarnya kompetitif. Sedikit barang yang Anda ambil tidak dapat mendukung pengoperasian kamar dagang. Kalau begitu, permisi. Dia sendiri tidak diterima dengan baik di kerajaan Yeke. Wu Heng berdiri di samping dan menambahkan, saya pernah menjualnya sebentar di kerajaan Yeke sebelumnya, dan penjualannya sangat bagus. Sangat tidak mungkin untuk mengandalkan dia untuk mendukung kamar dagang, dan dia bahkan tidak dapat memperoleh kembali biaya kru dan pemeliharaan kapal. Sanela datang bersama beberapa penjaga. Keesokan harinya, di pagi hari, Wu Heng memandangi peri kayu cantik itu dan berkata, tindewalah untuk makan malam. Harga ini jauh lebih tinggi dari perkiraan Wu Heng. Kalau dia jual, kalau disimpan, tidak akan ada yang pakai, jadi lebih baik dijual di sini dengan harga murah. Dia mengeluarkan kaca berwarna biru abu-abu, mengarahkannya ke langit, melihatnya dengan hati-hati, dan berkata, sangat transparan, bentuk dan pengerjaannya juga sangat bagus, lebih indah dari produk kaca yang ada di pasaran, harus ada pasar tertentu. Anda masih bisa mendapat untung tetap dengan menjual beberapa barang yang tersebar secara langsung. Sanara mengeluarkan beberapa lagi dan melihatnya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu mengapa masing-masing berbeda. Li Yahong mendesaknya lebih dari sekali untuk mengambil barang-barang yang dikumpulkan. Wu Heng membawanya ke halaman belakang dan menunjuk kedua kotak kardus besar yang ditumpuk di depan ruang terbuka. Namun Wu Heng juga punya idenya sendiri. Lagi pula, di dunia lain, dia masih terus mencari berbagai kebutuhan sehari-hari. Sekarang semuanya ditumpuk di gudang besar. Besok, aku butuh seseorang untuk membawakannya. Sanara menjawab, prosesnya sebenarnya tidak sulit. Misalnya, jika Anda berasal dari kerajaan Yeko, selama Anda mendaftarkan kamar dagang lintas laut di negara Anda dapat melakukan perdagangan lintas laut, tetapi Anda juga perlu melapor ke berbagai tempat untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman yang menimbulkan kerugian. Tersenyumlah dan salut kepada Sanela. Sama. Wu Heng mengangguk, lalu melanjutkan, saya masih memiliki beberapa kebutuhan sehari-hari di sini, tolong bantu saya melihat cara menjualnya dengan lebih baik. Sanara tersenyum dan berkata,
saya memahami pemikiran Anda, tetapi saya merasa energi Anda tidak akan terlalu lama terfokus pada kamar dagang. Jika Anda hanya ingin membuat kapal-kapal itu memiliki nilai guna, Anda dapat menyewakannya dan menagihnya dengan biaya tertentu, seperti halnya menyewa rumah. Itu adalah bisnis yang menjamin keuntungan tetapi tidak merugi. Beberapa orang duduk di ruang tamu dan mengobrol sebentar, dan Underwhale juga kembali dari luar. Ini sebagian, tapi jenisnya tidak jauh berbeda. Tapi, Sanela sepertinya tahu lebih banyak tentang harga di pasar. Sanara mengangguk dan memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya untuk membuka kotak itu, memperlihatkan barang pecah belah dan porselen yang tertata rapi di dalamnya. Hanya ada sedikit sisa stok yang dapat diduplikasi. Wu Heng memikirkannya dan merasa itu bukan masalah sederhana. Setelah menyapa Wu Heng, dia bertanya, di mana barang yang disebutkan kemarin? Oke sekarang, mengapa terlalu sedikit? Saya juga membutuhkan transportasi dan penjualan selanjutnya, dan saya tidak bisa membiarkan kelompok bisnis kehilangan uang. Sanara langsung berkata ketika dia melihat dia tidak berbicara. Oke, saya tidak keberatan, dan saya jamin tidak akan ada toko kedua yang menjual barang-barang ini. Sanara mengangguk, dalam beberapa hari, kapal kelompok pedagang akan tiba. Anda harus menyiapkan barangnya terlebih dahulu. Bisa. Setelah membicarakan tentang muatannya, keduanya duduk di depan paviliun batu, dengan dua penjaga menjaga jarak. Sanara memiringkan dagunya dan menatapnya dengan rasa ingin tahu, aku tidak menyangka kamu akan berbisnis. Coba saja, bagaimanapun juga kamu harus hidup. Jika kamu tidak ingin menjadi subdiakon suatu hari nanti, kamu dapat datang ke sisiku dan membantuku. Aku akan memastikan kamu memiliki cukup makanan dan pakaian, lanjut Sanara. Saya belum mau makan nasi lunak. Jika Anda tidak mencobanya, bagaimana Anda tahu apakah Anda menyukainya atau tidak? Wu Heng menatap orang lain lagi. Kali ini, wajah orang tersebut memerah dan dia membuang muka. Duduk bersama dan mengobrol sebentar. Minnie berlari dari halaman depan. Dia berkata, Tuan, Saudari Weyer ingin Anda pergi ke asosiasi. Oke. Wu Heng mengangguk dan berkata pada Sanara, aku akan keluar sebentar. Baiklah, kembalilah lebih awal. Setelah berbicara, saya merasa nada suara saya kurang tepat, dan wajah saya kembali memerah. Saat saya datang ke asosiasi, saya baru saja memasuki kantor dan ruang belajar. Ada apa, Weyer? Underwhale berkata, Tuan, Diaken, silakan datang. Ada apa? Ini tentang terakhir kalinya bajak laut Iron Barrel membawa kembali Sandera. Jawab Enyer. Oh, baiklah. Wu Heng setuju dan langsung pergi ke ruang kerja Diaken. Berdiri di depan pintu dan ketuk pintunya dengan pelan. Saya langsung membuka pintu dan masuk. Diakon Imiro masih duduk di belakang meja, dan asisten Moya berdiri di samping. Diakon, apakah kamu mencariku? Wu Heng bertanya. Imiro mengangguk dan berkata, orang-orang yang Anda bawa kembali telah diinterogasi. 3 di antaranya adalah sandera kelompok bisnis, dan sisanya memiliki hubungan dengan bajak laut. Hubungan apa? Istri bajak laut dan putri bajak laut ada di dalam. Wu Heng mengerutkan kening dan mengingat kejadian ketika dia melihat beberapa orang pada saat itu, mengapa istri dan anak perempuan saya berada di dalam sangkar besi. Kalau dipikir-pikir, memang banyak keraguan. Bajak laut Iron Barrel pernah mengalami perselisihan internal sebelumnya, dan semuanya adalah mantan kaptennya. Wu Heng juga telah mendengar beberapa berita tentang perselisihan internal di antara bajak laut Iron Barrel. Tapi saya tidak menyangka ini juga melibatkan masalah keluarga. Kapten yang belakangan ini sebenarnya tidak begitu baik. Setelah menduduki kelompok bajak laut, dia juga merampas istri dan anak perempuan orang lain. Oh, kalau begitu datanglah padaku. Wu Heng bertanya dengan bingung. Atasi saja sesuai keinginan Anda. Apa yang ingin kamu lakukan dengan dirimu sendiri? Imiro tidak berbicara, dan asisten Moya di samping berkata, bukankah sebelumnya kamu mengatakan bahwa kamu ingin mengembangkan eyelinermu sendiri?
Memilih di antara dua wanita. Wu Heng mengerutkan kening. Wu Heng memang sudah mempertimbangkan untuk memilih Ailiner, tapi dia belum memiliki tujuan yang jelas. Sekarang mengenai para sandera ini, mereka adalah istri dan anak perempuan, jadi sepertinya tidak ada kandidat yang baik. Imiro menyerahkan sepotong informasi dan berkata, "Bajak laut Philippa Iron Barrel, putri mantan kapten, kali ini Anda membunuh kapten saat ini, yang dapat dianggap menyelamatkan nyawanya. Anda dapat pergi dan berbicara dengannya." Wu Heng memandang ke pihak lain, "Diakon, apakah Anda yakin akan melepaskannya? Anda tidak akan melarikan diri begitu saja, tetapi apakah Anda akan mengirimkan informasinya kembali? Bukankah kamu seorang ahli nujum? Kamu tidak punya cara untuk membatasi orang?" Tanya asisten Moya. "Saya seorang penyihir yang baik. Saya tidak mempelajari hal-hal itu. Saya hanya mempelajari beberapa metode untuk memperbudak mayat hidup." Imiro mengeluarkan gulungan dari cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepadanya. "Gulungan budak, kamu bisa memberikannya padanya untuk digunakan. Lihat apakah kamu bersedia menggunakannya." Wu Heng berpikir sejenak dan menyimpan gulungan itu. "Mari kita lihat situasinya terlebih dahulu. Sekalipun pihak lain bukan kandidat yang cocok, simpanlah gulungan itu terlebih dahulu." "Baiklah, saya akan memeriksanya." Wu Heng mengatakan sesuatu dan kemudian langsung meninggalkan ruang kerja Diaken. Kembali ke ruang belajar. Wu Heng menyerahkan informasi tersebut kepada Underwear dan memintanya pergi ke sel untuk menjemput orang tersebut. Tidak lama kemudian, pintu terbuka. Staf datang mengawal seorang tahanan yang dibelenggu. Bentuk tubuh kurus dan rambut acak-acakan. Wu Heng juga mengenal orang ini. Dia tampak seperti ini di perahu sebelumnya, tampak seperti seorang pengemis yang ditangkap dari lubang lumpur. Sekarang setelah saya mencuci muka, saya masih dapat melihat bahwa dia tampak seperti wanita yang lembut. "Apakah namamu, Philippa?" Philippa menoleh ke samping dan tetap diam. Wu Heng berkata langsung, "Semua perompak sering mengganggu jalur pelayaran. Asosiasi berencana mengeksekusi kalian semua besok siang." Mendengar kalimat ini, matanya yang awalnya diam sedikit bergetar. Masih mengungkapkan rasa takut akan kematian. Tetapi masih tidak berbicara. "Aku hanya akan bertanya padamu sekali, dan aku tidak akan memberimu kesempatan kedua." Wu Heng menatapnya dan bertanya, "Apakah kamu ingin hidup?" Pupil mata Philippa menyusut, ragu-ragu sejenak, lalu mengertakkan gigi dan berkata, "Pikirkan."